Selamat datang di kantor urusan properti Rumah 123. Saya mau beli rumah. Ada. Ada? Mau beli apartemen? Sewa aja dulu. Ada. Opsi KPR-nya? Ada. Ada. Kalau cari... Ada. Ada di mana? Di Rumah 123. Jual beli properti sampai KPR, semua ada di sini. Hai, jumpa lagi bersama gue Ruby Herman di program Kata Ruby. Nah, program Kata Ruby ini adalah program yang menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar properti dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, jadi buat teman-teman yang lagi bingung nih dan lagi bergumul dalam membeli properti, bisa bertanya di program Kata Ruby. Oke, jadi kita akan mulai aja pertanyaannya. Pertama, @dot_dodi. Halo bro, saat ini saya sudah punya apartemen. Oke, good nih Dodi. Tapi pengen nambah properti yang second aja buat invest. Cuma bingung nih, budgetnya cuma 400 jutaan. Nah, oke nih. Dodi, good job. Wah, udah punya properti pertama. Nah, ini ketagihan nih. Punya properti kedua buat invest. Ini bagus banget. Budget 400 juta ini oke banget ya. Nah, tapi harus di breakdown. Apakah budget 400 jutaannya ini secara pembayarannya KPR atau KPA atau pembayarannya secara cash? Tapi good job ya. Kalau misalnya bayarnya secara KPR, Dodi jangan lupa untuk DP-nya itu biasanya ada perbedaan karena Dodi sudah punya properti pertama. Tapi dicek juga apakah properti pertamanya ini udah lunas atau belum. Kalau belum lunas berarti DP-nya itu ada perubahan. Biasanya DP-nya lebih tinggi, sekitar 10 sampai 15%. Itu pun juga kalau rumah second berarti mungkin lebih besar lagi DP-nya. Nah, tentang pembayarannya itu ya, kalau cash sih aman ya buat Dodi ya. Kemudian juga kalau misalnya budgetnya 400 juta, ini mau pilih apa? Apakah rumah, apakah apartemen, ataukah tanah dan lain-lain. Balik lagi sesuai sama kebutuhan dari Dodi sendiri. Kalau memang udah punya apartemen, pengen punya apartemen lagi silakan ya, karena kalau sisi apartemen kan biasanya kebanyakan di area yang prime, kemudian juga banyak fasilitas. Tapi kalau memperluas atau aneka investasi yang diversifikasi, misalnya bisa beli rumah, itu juga boleh. Karena rumah kan otomatis punya tanah, kemudian juga ada fasilitas dan lain sebagainya. Nah, buat Dodi yang punya budget 400 juta, nah Dodi bisa cek di rumah123.com penawaran khusus. Nah, ini penawaran khusus dari Rumah 123 di mana calon pembeli bisa menemukan properti second yang harga murah, propertinya yang turun harga dan di bawah NJOP. Yang pasti penawaran properti khusus dengan harga terbaik. Nah, makanya Dodi bisa cek di www.rumah123.com tebus rumah. Nah, Dodi langsung aja bisa tebus rumahnya sekarang. Oke, lanjut nih. Pertanyaan kedua, @destina_cantika. Nanya dong, saat kita beli rumah second, apa harus PBB-nya kita balik nama juga? Walaupun akta pemilikan rumah sudah atas nama kita. Oke, baik, pertanyaan bagus nih, @destina. Nah, memang idealnya nih, kalau sudah beli rumah second, apalagi akte jual belinya, akte balik namanya sudah ke atas nama kita. Nah, kadang memang ini menjadi kelupaan, PBB-nya lupa diganti, masih ke atas nama sebelumnya. Memang tidak terlalu secara signifikan, legalitasnya nggak terlalu pusingin banget. Karena nanti kalau misalnya suatu saat Desti jual lagi, PBB-nya masih atas nama yang lama, itu nggak terlalu dipusingin. Tapi idealnya lebih baik, lebih memperlengkapi soal legalitas, memang harus diajukan untuk mengganti ke nama Desti. Karena suatu saat kalau jual lagi ditanyain, nah udah sama matching ya. Nah, buat Desti juga selain PBB jangan lupa ya IMB-nya, kemudian juga sekarang kan namanya PBG gitu kan, itu juga bisa dicek. Dan juga sertifikat-sertifikat lainnya pastikan sudah lengkap. Dan juga bisa cek juga ke notaris saat mau transaksi jual beli. Oke Desti, itu jawabannya. Nah, buat Desti, siapa tahu nih Desti pengen beli rumah lagi. Nah, dapatkan penawaran khusus dari Rumah 123 di mana Desti bisa menemukan properti second yang murah, properti yang turun harga di bawah NJOP. Nah, tebus
rumah yang turun harga di Rumah 123 aja. Nah, jangan lupa bisa cek di www.rumah123.com, tebus rumah. Oke, next kita lanjut nih, pertanyaan @Helvika Suari. Kok Ruby, biaya apa saja sih yang harus diperhitungkan kalau mau beli rumah second? Oke, thank you ya Helvika. Pertanyaannya, kalau mau beli rumah second memang ada listnya nih. Pertama, saat beli rumah second hitung budget dulu, ya kan? Karena dalam beli rumah second ini banyak sekali nih perintilannya. Pertama, rumahnya apakah perlu renovasi atau enggak? Ya. Kedua, daerahnya banjir atau enggak? Ketiga, biaya kalau yang diperlukan saat balik nama. Ya, pertama biaya BPHTB. Biaya BPHTB itu kurang lebih kalau untuk pembeli ya sekitar 2,5%. Nah, 2,5% biasanya dikali harga jual ya. Nanti ada peraturannya tergantung lokasinya. Biasanya dari harga jual dipotong dulu. Ada pengurangan untuk biaya yang tidak kena pajak antara 60 juta sampai 80 juta. Jadi harga jualnya potong 60 atau 80 juta baru dikali 2,5%. Nah, kemudian lagi untuk biaya balik nama ya. Biaya balik nama itu tergantung menggunakan notaris, itu ada range harganya ya. Mungkin setengah sampai 1%. Nah, kemudian lagi biaya-biaya yang dibutuhkan seperti biaya appraisal. Biaya appraisal ini untuk menentukan, mengecek nih ke BPN apakah status kepemilikan atau status sertifikatnya legal atau enggak. Jadi itu bisa dicek lewat notaris. Nah, kemudian biaya apa lagi? Biaya notaris juga ada. Nah, itu tergantung negosiasi dan tergantung dari rate dari notaris. Nah, selain itu biaya-biaya apa lagi yang perlu disiapkan? Pastinya ya selain itu pasti ada lagi. Ya, dari tadi yang saya udah sebutin kan, renovasi, kemudian juga anggaran untuk pindahan dan lain sebagainya. Kurang lebih kalau dihitung-hitung bisa sekitar 10-15% dari harga jual properti. Itu yang mesti dianggarkan oleh Helvika. Oke, nah Helvika, sekali lagi buat Helvika nih yang mungkin lagi pengen cari properti lagi pengen lihat-lihat nih beli rumah secondnya. Nah, jangan lupa ada penawaran khusus dari Rumah 123 di mana Helvika bisa menemukan properti second yang murah dan propertinya yang lagi turun harga serta harganya di bawah NJOP. Jadi lumayan dong. Tadi kan persiapin dana sekitar 15%, kalau misalnya turun di bawah NJOP, nah ini bisa mengcover itu ya. Nah, jangan lupa Helvika cari rumah harga miring, tebus rumahnya sekarang biar nggak pusing. For info, Helvika bisa cek langsung di www.rumah123.com/tebus rumah. Oke, udah 3 pertanyaan yang gue jawab. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan pencerahan buat lu semua yang lagi bingung soal properti. Nah, jangan lupa teman-teman, jual beli properti sampai KPR semuanya ada di sini, hanya di Rumah 123. Sampai jumpa di next episode. Gue Ruby Herman. Sampai jumpa. Bye bye. Cari rumah di bawah NJOP dan harga miring. Di mana ya? Buruan langsung tebus rumahnya di Rumah 123. Temukan properti penawaran khusus dengan harga terbaik cuma di Rumah 123. Semua ada di sini.